Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Bapak Ketua RW, ada beliau. Bapak Ketua RT yang hadir pada pagi hari ini, Bapak-bapak, para orang tua-tua kita, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, para jemaah subuh yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk hadir bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan subuh mubarakah. Kemudian dari itu salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Ibu Bapak pengurus Bapak pengurus lupa tadi Bapak pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada mewakili ya Ibu-ibu. Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu pengurus Majelis Subuh Mubarakah yang mempercayakan kepada saya untuk melanjutkan kegiatan Subuh Mubarakah pada pagi hari ini. Adapun topik yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang hakikat puasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan salah satu kewajiban kita yang senantiasa kita lakukan selama bulan suci Ramadan adalah melaksanakan puasa. Hal ini sesuai dengan bunyi surat Al-Baqarah ayat 143. Ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan derajat takwa. Bapak Ibu, derajat takwa ini derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia. Oleh karena itu kita tentu ingin menjadi orang bertakwa, ingin mencapai ketakwaan itu. Tetapi untuk mencapai ketakwaan itu bukan yang mudah.
Ya, bukan hal yang mudah. Banyak tantangan, banyak hambatan dan banyak gangguan untuk mencapai ketakwaan. Terutama yang menjadi gangguan itu adalah yang dari dalam diri kita sendiri. Bukan dari luar. Ya, dari dalam diri sendiri. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, ada aduika nafsukallati ba'da jambaika baina jambaika. Musuh yang paling perlu kamu lawan adalah musuh yang berada dalam dirimu sendiri, di antara dirimu sendiri. Oleh karena itu, puasa adalah dalam rangka bagaimana kita dapat mengendalikan gangguan-gangguan yang ada dalam diri kita itu. Sebab Bapak Ibu, di dalam hadis Rasulullah dikatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas. Banyak orang berpuasa tiada lain yang diperolehnya apa? Haus dan lapar. Mengapa begitu? Mungkin salah satu penyebabnya itu adalah kita berpuasa belum mencapai hakikat yang sebenarnya. Hanya berdasarkan syariat saja. Apa puasa dalam syariat? Menahan dari makan minum yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ayo tak makan waduh, tak minum waduh, tak bergaul suami istri dah, tak ada ngerjain yang lain-lain sampai terbenam matahari. Tetapi apakah kita sudah mencapai hakikat puasa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 dikatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtulul haqq wa antum ta'lamun. Jangan engkau percampurkan yang hak dengan yang batil. Engkau sembunyikan yang hak, wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui. Jadi Bapak Ibu, di dalam diri kita ini ada yang hak dan ada yang batil. Makanya diingatkan di sini, jangan engkau percampurkan yang hak dengan yang batil. Tentu hendak kita kenal, hendak kita pahami mana yang hak dan mana yang batil. Di dalam diri kita ini ada potensi kebenaran, ada potensi kebatilan. Ada yang mendorong kepada kebenaran, ada yang mendorong kepada kebatilan. Inilah yang harus kita bedakan, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita pahami. Setelah kita pahami, kita amalkan. Pada
ceramah-ceramah yang lalu saya sudah jelaskan bahwa kejadian manusia itu diawali dengan pembentukan jasmani, tubuh. Kalau tubuh ini Bapak Ibu ibaratnya kendaraan. Kalau kendaraan itu digunakan untuk apa? Untuk mencapai sesuatu kan itu. Misalnya kawat lebih tinggi naik kendaraan. Timbul dalam rumah. Kendaraan awak naik ke rumah atau enggak? Enggak. Kendaraan awak di luar sih parkir, tapi awak naik ke rumah. Begitu juga diri kita ini Bapak Ibu. Selama kita di dunia ini kita punya kendaraan, dan setelah dipanggil oleh Allah, maka kendaraannya tinggal sopirnya yang berangkat. Sopirnya yang berangkat, sopirnya yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sopirnya yang bertanggungjawabkan untuk apa kendaraan tadi digunakan. Mampukah kendaraan tadi mengendalikan mobilnya apa tidak? Inilah yang dituntut dalam berpuasa. Untuk pengendalian hal-hal yang batil yang ada dalam diri kita. Apa itu? Hawa nafsu. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, secara sederhana ada 3 kelompok hawa nafsu itu. Yang pertama disebut dengan nafsu lawamah. Ya. Nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Yaitu nafsu yang termaktub di dalam diri kita dan kadang-kadang menyebabkan kita menyesal terhadap perbuatan itu. Setelah terjadi perbuatan itu timbul penyesalan. Tetapi sekali ketika tidak ada kesadaran terhadap perbuatan tadi, dianggap itu satu kebenaran saja. Dianggap satu hal biasa saja. Terlanjur berbuat salah, timbul penyesalan. Terlanjur berdusta, timbul penyesalan. Terlanjur berbohong, timbul penyesalan. Kalau tidak kita timbul penyesalan, nanti berbohong terus. Apa diantaranya sifat-sifatnya? Nanti bisa dibaca Bu dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Apa ciri-cirinya? Ini ciri-cirinya penting, jangan namanya. Jangan tahu sekedar nama, tapi ciri-cirinya harus kita pahami. Yang timbul dari nafsu lawamah tadi ada beberapa sifat. Pertama, ajib atau takabur. Takjub. Ajib atau takjub. Apa itu ajib? Terkesima dengan diri sendiri. Takjub dengan diri sendiri. Kita yang merasa hebat, kita yang merasa lebih unggul dari yang lain, kita merasa kaya, kita merasa berpangkat, punya jabatan, punya kedudukan. Orang lain
Di bawah kita kedudukannya, di bawah kita kekayaannya, di bawah kita kecantikannya dan sebagainya. Itu ajib, ya, ajib atau takjub. Yang kedua apa? Ria, ya, ria dalam beribadah, ria dalam berbuat baik, ingin dipuji, ya, merasa bangga. Tidak ada orang lain yang lebih baik daripada kita. Tidak ada orang yang taat daripada kita. Sehingga kadang-kadang sebelum salat tahajud kirim WA lo. Bapak Ibu, mari kita salat tahajud. Nah, gitu. Udah sadar lalu awak mengirim pesan, awak itu dibaca orang kok siap. Oh, saya itu rajin ya. Apa itu rajin salat tahajud? Jam 3 orang jagonya awak. Itu dia. Bersedekah kalau tidak dia dari orang, kalau ada disebutkan orang, itu masuk dia. Lupa pengurus mencatat. Bapak tidak dicatat uang sedekah hari itu. Ada dalam di papan pengumuman lah. Contohnya itu, contoh ya. Apa boleh? Takabur. Ya, takabur itu juga sifat lawamah. Dialah yang mampu berbuat sesuatu. Dia yang mampu berbuat baik, orang lain tidak. Yang berikutnya apa? Iri. Nah, iri ini apa pula maksudnya itu? Iri kepada orang lain tanpa sebab. Melihat keberhasilan orang, kita merasa tidak enak. Melihat kekayaan orang, kita merasa tidak enak. Ada sesuatu yang mengganggu dalam diri kita, kok dia seperti itu ya? Iri. Kemudian apa lagi? Dengki. Nah, dengki ini beda pula ini. Kalau dengki itu merasa iri hati terhadap apa yang dicapai orang lain. Ya, dengki. Rasa iri yang amat dalam terhadap orang lain. Antara ini kan 5 Bu. 1 ajib, 2 ria, 3 takabur, 4 iri, 5 dengki. Itu sifat-sifat lawamah yang ada pada diri kita. Tidak pilih orangnya Bu. Tidak pilih orangnya biar ustaz, biar penceramah misalnya kan. Sama aja itu. Cuma persoalannya adalah mampukah kita mengendalikan sifat-sifat itu? Itu yang penting. Ya? Mampukah kita mengendalikan sifat-sifat itu? Dan di dalam puasa, Bapak Ibu, sifat-sifat yang seperti itu harus dikendalikan. Banyak lagi nih Bapak Ibu, ini baru 5, 10 macamnya. Ya. Sifat-sifat yang 5 tadi Bapak Ibu, tidak ada orang yang tahu selain diri kita sendiri. Ya. Selain dari kita, tidak ada orang tahu. Apa kita sedang iri, apa kita sedang ujub, apa kita sedang takabur, apa kita sedang dengki.
Apa kita sedang ria? Orang lain tidak tahu. Ya, yang tahu siapa? Diri kita masing-masing. Makanya selalu kita disuruh hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum nanti dihitung di akhirat kelak. Hisab dirimu sebelum nanti dihisab kelak. Yang berikutnya saya lanjutkan. Sifat-sifat yang berikutnya dari lawamah itu adalah hasud. Suka menghasut, suka mengompori, ya bahasa lain kininya mengompori. Mangi-angi saluang. Bahasa caranya bisik ke bisik. Ya. Bisik sana, bisik sini. Ya. Bahasa awak aja bisik itu ada lain apa? Kunjian. Mambak kecil orang, kecil kelaman orang itu namanya gunjian. Hasud. Nah, yang kedua fitnah. Lebih tinggi pula tingkatannya. Hasud dengan fitnah. Kalau memfitnah itu membawa berita bohong. Berita tidak ada faktanya kita sebarluaskan, itu berita bohong namanya. Hoak, bahasa sekarangnya hoak. Ya. Nah, kadang-kadang lewat WA ibu-ibu, kita kalau tidak hati-hati dengan WA ini, apa yang diposting orang kita lunturkan pula postingan itu. Kita tidak bisa mengecek kebenaran berita itu, tapi kita sudah terlanjur memposting ke sana. Di bawah anggota grup, di situ ada grup RW, grup pengurus, grup jamaah, grup ini, grup itu, di bawah jadi anggota, di situ ada yang posting tadi, yang belum tentu kebenarannya, tapi kita telah mempostingnya sana kemari. Berarti kita telah menyebarkan berita bohong. Mengada-ada termasuk itu bagian dari berita bohong, ya. Mengada-ada sesuatu yang tidak diketahui. Kemudian berikutnya apa lagi? Tamak. Tamak itu apa? Rakus, bahasa kini, bahasa lainnya ya, rakus. Awak asyik nak nyon, tapi awak asyik nak nyon dan paralu orang lain tak sah gitu. So, kau tapi awak punya nanya, kau tapi awak kau ngasai nanya, itu rakus. Nah, dalam urusan juga ada gitu, ada orang rakus ada. Tidak tahu dengan perintah Tuhan sudah datang, tapi tetap bekerja tanpa henti. Menumpuk-numpuk harta termasuk bagian daripada sifat rakus. Ya, loba, tamak, dan yang ke-10 yaitu sombong. Nah, sombong dari pembawaannya, dari gayanya, dari perilakunya terlihat kesombongan. Ya, cara-cara berucap, cara-cara bersikap, bergaya akan nampak sifat-sifat sombong seseorang. Bahasa awaknya apa, Bu? Ongas. Ongas, ya. Soalnya ongas di Indonesia kan ya onge soalnya. Jadi Bapak Ibu, di dalam berpuasa sifat-sifat batin inilah yang dikendalikan. Kalau gitu kapan dimulainya? Apakah setelah terbit fajar sampai terbenam matahari? Apa sampai di sana aja? Tidak.
Mulai kita bangun sampai kita tidur lagi di situ. Waktunya berpuasa secara hakikat. Sebab ketika kita mulai bangun, itu nafsu tadi sudah bekerja. Nafsu lawamah tadi sudah beraktivitas dalam diri kita. Kalau ditaruhin banyak lah, tapi sampai situ dulu. Nafsu lawamah belum masuk pada nafsu amarah lagi. Kamu sangat tujuh selesai. Berawin, benar. Sangat tujuh selesai. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara mengendalikannya? Siapa yang mengendalikan? Nah, ini penting. Yang mengendalikan adalah al-haqqu mir rabbik fala takuna minal mumtarin. Yang akan mengendalikan sifat-sifat nafsu lawamah yang ada pada diri kita itu adalah al-haqqu mir rabbik. Kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Dan jangan kamu ragu-ragu. Apa dia? Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Itulah hamba Allah yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Itulah yang akan dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini di akhir kelak. Apa sifatnya? Sifatnya mewarisi sifat-sifat Rasul. Kenapa? Dia umat Muhammad. Kalau tidak, jangan mengaku umat Muhammad. Kalau tidak dimiliki sifat-sifat Rasul, jangan ngaku-ngaku umat Muhammad. Tidak ada gunanya kita pengakuan kalau tidak diakui oleh yang punya umat. Nah, siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sifatnya? Siddiq, selalu berkata benar. Kalau selalu berkata benar, tentu tidak pernah bohong. Al-kazabu laisa ummati, kata Muhammad. Yang pembohong itu bukan umatku. Yang pendusta itu bukan umatku. Yang iri dengki itu bukan umatku. Yang iri, yang dengki, yang hasud, yang fitnah bukan umatku. Itu dari nafsu lawamah yang ada pada diri manusia, yang suka menjuruskan ke manusia, yang suka membawa kematian, yang membawa kepada kemusyrikan. Yang kedua, apa sifat yang kedua? Amanah, dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya. Siapa yang percaya? Pertama itu Allah percaya sama dia untuk diutus ke dalam diri manusia untuk apa? Untuk pengendalian hawa nafsu manusia itu. Ya. Apa buktinya Allah percaya sama dia? Kalau ibu-ibu salat contohnya, salat Isya kan 4 kali atau salat asar lah yang sering kita di rumah sendiri ya. Akan ada imam. Kadang-kadang lupa tiga ampe. Tanya sama dia. Sama diri kita itu tanya. Jangan tanya pada ustaz. Tidak ada ustaz di rumah. Jangan tengah sama suami sama istri. Jangan tanya. Batal soal kita. Tanya pada diri kita sendiri. Mana yang yakin? 4 atau 3? Kalau yakin 4, silakan duduk dan duduk tahiyat. Kalau yakin masih 3, walaupun sudah 4 tapi yakin kita 3, tambah 1 lagi. Ya, tambah 1 lagi. Karena Allah percaya sama dia. Contoh lain dalam puasa.
Bisa apa bang? Masuk rokok. Nah, pagi-pagi ya, rokok pun entah kalah. Ya, sudah bodoh, sudah sembahyang, tekan rokok. Tiba orang rumah tanah, Pak kok merokok Pak? Itu puasa. Astagfirullah. Kayak gitu. Batal puasa tidak. Kalau betul-betul lupa, ini. Kalau yang di dalam itu tidak bohong. Tapi kalau pura-pura lupa itu namanya bohong. Ya. Kalau pura-pura lupa, bohong namanya. Siapa yang kita bohongi? Diri kita sendiri dulu. Ya, bukan orang lain, diri kita yang kita bohongi. Nah. Yang ketiga, sifat ketiga ada tabligh, menyampaikan. Jadi sidik tabligh itu menyampaikan. Artinya apa? Apa yang kita lakukan akan lakukan nanti ditegur oleh al-haqqu tadi, kebenaran tadi. Apa ketegurannya? Jangan kerjakan ini. Jangan ambil ini. Jangan lakukan ini. Sebab kalau dilakukan merugikan pada orang lain atau menyebabkan kerugian kepada orang lain. Menyebabkan orang lain tidak senang. Misalnya kalau kita sempat membicarakan orang lain yang dapat di belakang dia, kalau ketahuan gimana Bu? Manual. Apa sebujak berusahakan untuk menyembunyikan. Kenapa? Karena itu tidak benar. Kita usahakan untuk menyembunyikan kata-kata itu atau perbuatan kita itu, perkataan kita itu. Kadang-kadang tak bodoh kan itu. Nah, Bapak Ibu, yang keempat apa sifatnya? Bijaksana. Ya, sifat dari al-haqqu, kebenaran yang dari Tuhan tadi adalah bijaksana. Tahu di ereng jogendeng. Bahasa Bintanya tahu ereng jogendeng, tahu lantai luka menjungkek. Ya, tahu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana milik dia, mana yang milik orang lain. Mana yang bermanfaat, mana tidak bermanfaat, mana yang berguna, mana tidak berguna. Jadi Bapak Ibu, di dalam diri kita itu ada potensi kebatilan, ada potensi kebenaran. Makanya yang benar itu apa? Yang timbul dari sifat-sifat kebenaran al-haqqu rabbik, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sedangkan yang batil itu apa? Itu yang saya jelaskan tadi, nafsul lawamah yang mempunyai ciri 10 tadi. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Kalau ini sudah dapat kita kendalikan dalam puasa dan kita gunakan setelah puasa, jadi Bapak Ibu, puasa itu bulan latihan, tetapi kegunaannya dan pemanfaatannya selama 1 tahun. Sepanjang hari selama 1 tahun sampai puasa berikutnya kita miliki sifat-sifat, kita jauhi sifat-sifat yang ada dalam sifat Allah tadi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk mencapai dan bisa mencapai ketakwaan di sisi Allah SWT. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita bersiap-siap untuk memasuki bulan suci Ramadan sekaligus membersihkan diri kita masing-masing. Dari apa? Dari kesalahan, dari kekhilafan, ya, satu sama lain. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.